Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan sedikit tentang teknik pengumpulan data yang beranggotakan di sana Intan Milani Putri, Lutfi Sekar Ayu Briliana, dan Muhammad Azhar Husaini serta Handoko. Ya, ini tugas video ini untuk memenuhi tugas UTS Bu Mairiana Eka Prasetyo Budi MPSI. Teknik pengumpulan data. Apa sih teknik pengumpulan data itu? Teknik pengumpulan data yaitu teknik pengumpulan data adalah sebuah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang terkait dengan permasalahan yang sedang ditelitinya, atau nantinya data tersebut kemudian akan dianalisis. Teknik pengumpulan data ada 4 cara. Yang pertama adalah wawancara, yang kedua observasi, yang ketiga dokumentasi, yang keempat adalah triangulasi. Wawancara. Steinberg mengungkapkan bahwa wawancara adalah pertemuan antara dua orang untuk bertukar ide dan informasi melalui tanya jawab, sehingga dapat mengkonstruksikan makna dalam topik tertentu. Macam-macam wawancara ada 3. Yang pertama wawancara terstruktur, yang kedua wawancara semi struktur, yang terakhir wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur biasanya digunakan apabila peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi-informasi apa yang akan didapatkan. Yang kedua, pewawancara telah menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu. Kemudian dapat menggunakan alat bantu seperti tape recorder, gambar, brosur, dan lainnya. Wawancara semi struktur. Wawancara ini lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur tadi, dengan tujuan untuk menemukan permasalahan yang lebih terbuka. Kemudian, peneliti harus mendengar dengan teliti dan mencatat semua informasi-informasi yang telah didapatkan oleh informan. Kemudian, wawancara tidak berstruktur. Peneliti ini tidak menggunakan pedoman wawancara yang sudah disusun. Pedoman wawancara hanya berupa garis besar permasalahan-permasalahan. Yang terakhir, sering digunakan untuk peneliti yang mendalam tentang subjek yang ditetapkan. Langkah-langkah wawancara. Langkah-langkah wawancara yang pertama yaitu menetapkan narasumber atau informan. Yang kedua, menyiapkan pokok-pokok masalah. Yang ketiga, mengawali atau membuka wawancara. Yang keempat, melangsungkan alur wawancara. Yang kelima, mengkonfirmasi hasil wawancara. Yang keenam, menuliskan hasil wawancara tersebut. Yang terakhir, tindak lanjut hasil wawancara. Nah, teknik yang kedua adalah observasi. Observasi menurut bahasa itu berarti melihat maupun mengamati. Sedangkan menurut Profesor Dr. Bimo Walkito, observasi adalah suatu teknik penelitian yang dilakukan secara sistematis menggunakan indera terutama mata yang dapat menangkap secara langsung kejadian atau peristiwa yang sedang terjadi. Observasi terdiri dari 3 macam. Yang pertama yaitu observasi partisipasif. Yang kedua ada observasi terus terang dan tersamar. Dan yang ketiga ada observasi tidak terstruktur. Observasi partisipasif adalah observasi atau teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data secara lengkap dan tajam hingga mengetahui pada tingkat makna suatu peristiwa atau kejadian yang sedang dialami. Nah, dalam observasi partisipasif ini ada 4 kategori partisipan. Yang pertama yaitu peran lengkap, di mana pengamat itu juga menjadi anggota secara penuh dalam observasi yang sedang dilakukan. Yang kedua ada peran pengamat. Jadi, di peran pengamat ini, pengamat itu hanya berperan sebagai pengamat saja. Kemudian yang ketiga ada pemeran serta, di mana pengamat itu juga ikut serta melakukan kegiatan yang dilakukan oleh
objek yang diobservasi. Yang keempat yaitu pemeran terpisah atau peran terpisah, yaitu pengamat itu melakukan observasi dengan terpisah atau objek observasi itu tidak merasa sedang diamati. Kemudian ada observasi terus terang dan observasi tersamar. Observasi terus terang adalah observasi yang dilakukan oleh pengamat dengan memberitahukan kepada subjek penelitian bahwa observasi tersebut itu sedang berlangsung. Jadi, observasi terus terang ini dilakukan secara sistematis. Contohnya yaitu observasi yang dilakukan kepada pasien positif COVID-19. Jadi, pengamat itu terlebih dahulu memberitahu kepada objek penelitian bahwa observasi tersebut sedang dilakukan. Kemudian, observasi tersamar. Observasi tersamar adalah observasi yang dilakukan dengan tanpa memberitahu kepada subjek penelitian bahwa observasi tersebut itu sedang berlangsung. Karena ada beberapa data yang bersifat rahasia, sehingga tidak boleh diketahui oleh khalayak luas. Nah, contohnya yaitu ketika pengamat ingin mengamati atau mengobservasi mengenai suatu kejadian yang bersifat tertutup atau rahasia. Nah, dalam observasi tersebut, pengamat tidak memberitahu kepada subjek penelitian bahwa observasi tersebut itu sedang dilakukan. Karena takutnya jika observasi tersebut diketahui oleh subjek penelitian, maka observasi tersebut akan dilarang. Kemudian ada observasi tidak terstruktur. Jadi, observasi tidak terstruktur itu adalah observasi yang dilakukan dengan cara tidak sistematis. Karena objek maupun fokus penelitian itu berkembang seiring berjalannya proses penelitian. Contohnya yaitu pada observasi mengenai pemilu 2024, di mana pengamat itu belum mengetahui secara pasti berlangsungnya kegiatan atau rangkaian kegiatan yang akan terjadi pada pemilu Pilpres 2024. Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data penelitian kualitatif yang digunakan dengan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek itu sendiri. Observasi merupakan pelengkap dari metode wawancara dan juga observasi. Dokumen bisa berbentuk gambar, video maupun foto. Jenis dokumentasi yang dapat digunakan peneliti yaitu ada dua, yaitu dokumentasi pribadi dan dokumentasi resmi. Dokumentasi pribadi yaitu merupakan naskah atau naskah pribadi yang menceritakan perbuatan ataupun pengalaman, misalnya biografi, surat menyurat. Yang kedua yaitu dokumentasi resmi. Dokumentasi resmi ini contohnya proposal, arsip, dan memo. Yang selanjutnya itu triangulasi, merupakan bentuk pengumpulan data yang menghubungkan berbagai bentuk pengumpulan data. Macam-macam triangulasi yaitu ada 4. Yang pertama triangulasi sumber, triangulasi waktu, triangulasi teori, dan triangulasi peneliti. Triangulasi sumber adalah membandingkan atau mengecek ulang informasi yang didapat melalui sumber yang berbeda. Yang kedua yaitu triangulasi waktu adalah penguji validitas data yang melalui perubahan perilaku manusia, misalnya yaitu melakukan observasi dengan waktu satu kali. Yang selanjutnya yaitu triangulasi teori. Triangulasi teori ini membandingkan teori mana yang lebih lengkap dan komprehensif. Yang keempat, triangulasi peneliti adalah melakukan wawancara ataupun observasi dengan menggunakan lebih dari satu peneliti, karena setiap peneliti memiliki
persepsinya masing-masing yang diteliti juga berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.